Berlatarkan pada abad ke-9 di bawah dinasti Qin, meski Cina berhasil disatukan dari perpecahan 7 kerajaan, namun pemberontakan kecil kerap terjadi di beberapa provinsi. Menyelaraskan abad waktu itu sehingga kalau di barat itu bergaya koboi, nah sama halnya di Asia, film ini pun mengusung pencahayaan retro serta tren model berpakaian yang digunakan saat itu. Oke, selamat datang dan berjumpa kembali bersama saya Henggi. Seperti biasa akan membawakan alur cerita film bernarasi. Sebuah film dari negara yang memiliki kebudayaan tertua di dunia, jadi tidak heran China kerap kali membuat film berlatar sejarah. Luangkan waktu dengan memberikan dukungan agar saya bersemangat dalam memberikan wawasan pengetahuan melalui sebuah film. Oke, terima kasih dan tanpa spoiler di awal, yuk kita mulai alur ceritanya. Diceritakan 7 tahun berlalu setelah pemberontakan berhasil ditumpas, kisah akan berfokus pada seorang pria buta yang berprofesi sebagai pemburu hadiah. Setelah berhasil menangkap seorang, tibalah Cheng di sebuah kota tujuan, yakni tempat sayembara untuk menukarkan buronan yang ia bawa dengan hadiah imbalan. Saat berjalan, langkah Cheng kemudian terhenti ketika ia mencium aroma anggur. Mengikuti penciumannya, tibalah di sebuah rumah seorang nona muda yang bernama Nian. Sayang sekali anggur yang dimaksud ternyata tidak dijual, melainkan untuk persiapan Nian yang akan melangsungkan pernikahan. Tidak ingin membuat kecewa seseorang di hari bahagianya, maka Nian tetap memberikan ia gratis. Saat perayaan, tiba-tiba saja saudaranya yang bernama Nijun datang. Seperti adanya sesuatu sehingga tamu-tamu yang melihat tiba-tiba seperti ketakutan. Tidak berbeda dengan tunangannya Nian yang terlihat ketakutan. Dari sikapnya Nijan memang terlihat kasar, seakan tak mau ada hal yang diinginkan terjadi, sehingga tamu-tamu bergegas pergi. Nian sangat kecewa melihat perayaannya menjadi sepi. Semua orang sudah pergi, tetapi ada satu orang yang masih dengan santainya berada di situ. Tidak mau suasana menegang di tempat orang yang sudah baik memberikan Cheng minum, maka Cheng berpindah ke tempat kudanya berada. Dikarenakan lelah setelah menempuh perjalanan panjang ditambah nikmatnya anggur sehingga Cheng pun tertidur. Dan dari sinilah awal kisah itu pun terjadi. Saking lelapnya hingga saat malam hari Cheng baru terbangun. Sebagai orang buta tentunya memiliki penciuman yang lebih tajam dari orang-orang normal umumnya. Setelah memeriksa tempat itu, Cheng menyadari telah terjadi sesuatu peristiwa. Kemudian ia bergegas ke dalam rumah mencari keberadaan Nian. Betapa terkejutnya Cheng mendapati Nian dengan leher terkilir. Beruntung tidak patah sehingga ia berhasil diselamatkan. Kemudian Nian menceritakan kejadian yang dialaminya. Sekelompok lain dari kota berbeda rupanya datang karena ingin membunuh Nijan yang berada di situ. Diketahui Nijan rupanya melakukan pekerjaan untuk menerima imbalan dari Yuan, pemimpin klan itu. Dari percakapan Yuan kepada Nijan, rupanya Nijan bekerja menggali sebuah makam, yang dimana entah karena apa Yuan tiba-tiba membunuh semua kuli yang menggali makam itu. Sehingga Nijan yang melihat sempat kabur. Karena ada sesuatu yang berharga dari makam yang digali, maka untuk menghilangkan saksi mata, maka Yuan yang berhasil menemukan Nijan segera membunuhnya. Walaupun perbuatan keji sempat Yuan lakukan, beruntung Nian yang pingsan ketika lehernya dipelintir tidak patah. Yuan yang mengira ia sudah tewas pun langsung pergi. Setelah mendengar cerita Nian, keesokan harinya Cheng bergegas menemui polisi pejabat lokal yang menjaga keamanan kota tersebut. Yang kebetulan juga orang yang mengadakan sayembara tempat tujuan Cheng mengantar buronan yang berhasil ia tangkap. Setelah mendapat imbalan, Cheng kemudian melaporkan kejadian di tempat Nian tersebut.
Setelah mengamankan tempat itu, pejabat lokal ini rupanya tidak asing lagi dengan klan Yuen yang telah berulah. Alih-alih mereka akan menangkapnya, malah terlihat ketakutan. Sehingga Nian yang merengek meminta keadilan malah disalahkan atas tewasnya tunangan dan Nijan dengan alasan mengadu domba. Sehingga terjadi perkelahian antara Nijan dan tunangannya. Memang keadilan saat itu sangat buruk sekali, sehingga Cheng yang mengetahui kejadian itu pun tidak tinggal diam. Dengan alasan kasihan dan terus memohon, maka Cheng membawa Nian ke kota Laolan untuk meminta keadilan lagi dengan akan melaporkan kejadian tersebut pada pejabat kota di sana. Saat beristirahat di perjalanan, Nian menceritakan tentangnya yang suka meniupkan seruling untuk mengobati kesedihan. Namun sekarang seruling itu telah rusak sehingga tidak bisa ditiup kembali. Mendengar cerita itu, Cheng yang hanya diam saja namun mengambil seruling itu. Singkatnya, setelah sampai di kota Laolan, mereka kemudian berpisah dengan sebotol anggur yang diberikan Nian sebagai tanda terima kasih sudah mengantarkannya ke kota tujuan. Sementara Cheng menemui temannya, rupanya Qin ini semacam informan dan sumber untuk Cheng bisa berburu hadiah. Terlihat Qin memberikan sebuah informasi berhadiah dan orang yang akan Cheng buru nantinya. Sepertinya Cheng sudah cukup banyak melalui berbagai peristiwa yang dihadapi. Terlihat jelas dari bekas luka di tubuhnya saat mandi. Kemudian saat beristirahat, dari percakapan mereka diketahui bahwa Cheng mengumpulkan uang agar ia bisa mengobati matanya. Di saat bersamaan, seseorang yang terluka tiba-tiba muncul. Ternyata orang itu mendapat luka dari Nian karena tidak mendapat keadilan. Dan ternyata pejabat Go yang ia temui ternyata adalah ayah dari Yuen. Nian yang melihat Yuen langsung berusaha menyerang, sehingga pelayan yang menghalangi tersebut akhirnya mendapatkan luka tersebut. Sontak saja Cheng langsung marah mengetahui hal itu. Setelah menceritakan perihal kejadian yang membuat Cheng marah tersebut kepada Qin, kemudian Qin menceritakan bahwa Yuen pemimpin klan memang kerap berperilaku buruk dari masa pemberontakan untuk memperluas kekuasaan klannya, sehingga ayahnya akan menikahkan Yuen dengan putri dari pejabat kota Chang'an. Agar berhasil mendapatkan simpati dari pejabat kota Chang'an, sehingga Yuen nekat mencuri sebuah cincin pusaka yang sangat berharga dari sebuah makam. Tidak ingin berbagi hasil dengan orang suruhannya, sehingga para penggali dibunuh, salah satunya Nijan tersebut. Tidak mau berlama-lama, Cheng kemudian mencari keberadaan Yulin setelah sebelumnya mendapat petunjuk dari pelayan yang terluka tersebut. Setelah menemukan tempat yang dimaksud, Cheng sempat kesulitan karena orang yang berada di situ rupanya berkemampuan bagus. Cheng yang tidak bisa melihat sempat kewalahan. Kemudian ia mengandalkan penciumannya melalui aroma anggur yang ditebarkan, sehingga ia berhasil mengalahkan orang itu dan menyelamatkan Nian. Cheng membawa Nian ke tempat Qin. Karena kejadian itu dipastikan kota akan heboh, maka Cheng menyuruh Qin segera kabur keluar kota dengan membawa Nian untuk bersembunyi di suatu tempat sambil membantu Nian. Sebagai sahabat yang baik, Qin rasanya tidak rela apabila hal buruk akan terjadi kepada Cheng bila tetap berada di kota dan memilih menolong Nian untuk mendapatkan keadilan. Meski Qin sempat mempertanyakan tindakan Cheng yang di luar pekerjaan sebagai pemburu hadiah, yang malah menolong seseorang yang baru saja ia kenal, tetapi apa boleh buat, Qin hanya menuruti saja sambil membawa semua barang berharga dan uang tabungan Cheng yang dititipkan bersama ia. Di sisi lain, Yuen terlihat mendapat hukuman dari ayahnya karena perbuatannya hampir mencoreng kedudukan sebagai pejabat yang akan melangsungkan pertunangan. Tidak ingin suasana menjadi parah, Yuen segera berusaha mencari orang yang telah menolong membebaskan Yulin dan menghabisi anak buah andalan. Dari petunjuk kaki tangannya diketahui Qin, seorang pemetik kecapi, adalah teman dari orang yang mereka cari yang telah membantu pelarian Yulin. Pencarian pun diperluas dan sungguh suatu kesalahan yang dilakukan Qin.
Ia yang masih memikirkan Cheng, maka setelah dipastikan Yulin dalam keadaan aman, maka ia kembali ke kota. Kecerobohannya itu membuat ia tertangkap. Qin pun disiksa untuk mendapatkan petunjuk di mana orang buta atau si Cheng berada. Tetapi karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, akhirnya Yuan membunuhnya. Xin kemudian beralih. Cheng yang rupanya berada di tempat pejabat Chang'an. Cheng datang tentu ingin memberitahukan keburukan tentang perbuatan Yuan, agar Jenderal Chang'an mempertimbangkan lagi untuk menerima tunangan Yuan dengan putrinya. Terungkaplah bahwa Cheng 7 tahun yang lalu adalah seorang prajurit elit dari sebuah batalion. Ia bersama Qin menumpas para pemberontak dengan gagah berani berhasil mengakhiri pemberontakan. Entah apa yang terjadi sehingga ia menjadi buta, tidak dijelaskan di dalam film. Akibat Cheng yang memberitahukan itu dan pejabat Chang'an yang memang tahu Cheng adalah prajurit yang jujur, maka tunangannya pun dibatalkan. Dan itu jelas membuat ayahnya murka sehingga inilah yang terjadi dan terjadi. Keesokan harinya kota menjadi gempar karena mayat Qin ditemukan mengenaskan dengan dipenuhi panah. Cheng yang mengetahui itu, maka saat upacara pemakaman klan ayah Yuan, Cheng tepat datang menyerang ke markas mereka. Berbeda dengan pertarungan biasa, Cheng kali ini menghunuskan pedangnya yang sudah banyak menelan korban tersebut. Tentunya sebagai seorang prajurit khusus, sudah biasa ia menghadapi musuh dalam jumlah banyak, maka ia mempercepat menghabisi rintangan dengan menebarkan anggur pemberian Nian tersebut. Hingga tibalah di dalam dan berhadapan dengan kaki tangan Yuan. Saat bersamaan Yuan akhirnya keluar. Dan karena memang kejam, maka kaki tangannya sendiri ia bunuh. Cheng mengalami kesulitan karena kendala tidak bisa melihat, sehingga gerakan Yuan yang cepat berhasil membuat Cheng terkena panahnya. Suatu kesalahan Yuan yang sempat-sempatnya berlagak ketika mengetahui Cheng sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka hal itu beberapa detik saja Cheng manfaatkan untuk mengendus dengan penciumannya, sehingga inilah yang terjadi. Akhirnya keadilan ditegakkan kembali. Yulin sudah mendapatkan keinginan tersebut. Kisah pun diakhiri dengan Yulin yang hanya bisa bersedih terharu setelah membaca surat yang ditinggalkan Qin, di mana serulingnya sudah diperbaiki dan uang tabungan milik Cheng yang direncanakan untuk mengobati mata ia serahkan juga untuk Yulin agar bisa digunakan untuk membuka kedai anggur seperti yang dicita-citakannya. Cheng kembali ke profesinya, yaitu berburu orang jahat untuk mendapatkan imbalan. Dan cerita tentang Cheng ini adalah kisah yang diceritakan oleh Yulin. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.